Misi gila Bernardo Tavares menyiapkan formula rahasia yang bakal bikin Persebaya tak terbendung musim depan. Pernah jenakan raksasa Malaysia JDT, bek baru Persebaya Walber Mota siap beri pelajaran striker manja di Liga 1. Tolak jual janji manis, Tavares sebut target juara Persebaya mustahil didapat tanpa kerja keras. Panggung pembuktian atau kuburan ekspektasi. Ujian nyata Persebaya Surabaya di laga perdana Piala Presiden 2026. Ini pernyataan Francisco Rivera soal mengemban kapten dan target besar Persebaya Surabaya musim ini. Misi gila Bernardo Tavares menyiapkan formula rahasia yang bakal bikin Persebaya tak terbendung musim depan. Apa jadinya jika otak jenius di balik kejayaan taktik paling disegani di Liga 1, Bernardo Tavares menyiapkan strategi rahasia khusus untuk raksasa Jawa Timur, Persebaya Surabaya? Ya, Anda tidak salah dengar. Kabar burung yang berembus kencang di balik layar bursa transfer membisikkan satu hal. Sebuah revolusi taktik sedang disiapkan untuk membuat armada bajul ijo tampil mengerikan dan tak terbendung di musim depan. Selama ini, Bernardo Tavares dikenal dengan filosofi sepak bola pragmatisnya yang kokoh, pertahanan rapat, transisi secepat kilat, dan efektivitas serangan balik yang mematikan. Namun, untuk Persebaya, Tavares kabarnya meracik formula yang jauh lebih ekstrim. Taktik rahasia ini menggabungkan karakter permainan ngayal dan ngosek khas Surabaya dengan sistem high pressing brutal. Tavares tidak ingin Persebaya menunggu di area sendiri. Ia ingin anak-anak Surabaya merebut bola langsung di sepertiga akhir pertahanan lawan. Dengan memanfaatkan kecepatan luar biasa para penyerang sayap Green Force, taktik transisi vertikal ini diprediksi akan mematikan kreativitas musuh bahkan sebelum mereka sempat membangun serangan. Ini bukan lagi soal menang, tapi bagaimana cara membuat lawan frustasi sejak peluit pertama dibunyikan. Nah, ini dia yang menjadi perdebatan hangat di kalangan pengamat sepak bola. Apakah gaya bermain Spartan dan fisik ekstra ala Tavares ini bisa langsung klop dengan DNA permainan bola-bola pendek cepat yang selama ini melekat pada Persebaya? Atau justru skema keras ini beresiko membuat pemain kelelahan di tengah musim? Untuk para bonek dan pecinta sepak bola nasional, menurut kalian, apakah formula rahasia Tavares ini adalah potongan puzzle terakhir yang akan membawa trofi Liga 1 kembali ke Surabaya? Satu hal yang pasti, Liga 1 musim depan akan menjadi panggung yang sangat panas. Siapkan jantung Anda, karena badai hijau siap menerkam siapa saja yang berani menghadang di depan mereka. Pernah jenakan raksasa Malaysia JDT, bek baru Persebaya Walber Mota siap beri pelajaran striker manja di Liga 1. Genderang perang Liga 1 musim depan resmi ditabuh lebih awal. Persebaya Surabaya baru saja mendaratkan tembok pertahanan baru asal Brasil yang siap membuat para penyerang lawan gemetar sebelum masuk lapangan. Namanya Walber Mota. Rekam jejaknya tidak main-main. Kita sedang bicara tentang bek tangguh yang pernah membuat raksasa terkuat Malaysia, Johor Darul Ta'zim atau JDT, frustrasi dan mati kutu di kompetisi antar klub Asia. Kini dengan seragam hijau kebanggaan bajul hijau, Mota datang ke Indonesia dengan satu misi tegas, memberi pelajaran berharga bagi para striker manja di Liga 1. Mengapa Walber Mota begitu diwaspadai? Bek tengah ini terkenal dengan gaya bermainnya yang sangat agresif, pembacaan arah bola yang dingin, dan kekuatan fisik khas bek elit Amerika Latin. Saat menghadapi JDT, tim yang dikenal sangat dominan dengan barisan penyerang asing mahal, Mota tampil laksana batu karang. Ia memotong aliran bola, memenangkan setiap duel udara, dan menunjukkan determinasi tanpa kompromi selama 90 menit penuh. Di Liga 1, di mana banyak penyerang seringkali terlalu mudah jatuh atau mengandalkan drama demi mendapatkan pelanggaran, kehadiran Walber Mota dipastikan akan menjadi ujian fisik terberat. Ia tidak akan memberikan ruang 1 cm pun bagi striker yang malas berduel fisik. Bagi Mota, area penalti Persebaya adalah zona terlarang. Kedatangan Walber Mota jelas menjadi sinyal bahaya bagi klub-klub rival seperti Persib, Persija, hingga Arema FC. Namun pertanyaannya, apakah gaya bermain Mota yang tanpa kompromi ini bakal langsung dicintai bonek? Atau justru ia harus akrab dengan kartu dari wasit-wasit Liga 1 yang kadang sensitif dengan benturan keras? Dan untuk Anda, para pecinta sepak bola nasional, striker asing mana yang menurut Anda bakal pertama kali dijinakan dan dibuat frustrasi oleh Walber Mota musim depan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah.
Tolak jual janji manis, Tavares sebut target juara Persebaya mustahil didapat tanpa kerja keras. Di tengah euforia dan ekspektasi tinggi publik Surabaya yang haus akan gelar juara, sang juru taktik Bernardo Tavares justru datang membawa pernyataan yang menampar realitas. Di saat banyak pelatih memilih mengumbar janji manis demi menyenangkan hati supporter di awal musim, Tavares justru secara mengejutkan menegaskan bahwa target juara bagi Persebaya Surabaya musim ini adalah hal yang mustahil. Ya, Anda tidak salah dengar, mustahil. Kecuali satu syarat ekstrim ini mampu dipenuhi oleh seluruh elemen tim. Pernyataan tegas Tavares ini bukanlah bentuk pesimisme, melainkan sebuah cywar dan tamparan realitas bagi skuad baju lijo. Tavares paham betul bahwa sejarah besar dan nama besar Persebaya tidak akan otomatis menghasilkan trofi di akhir musim. Baginya, kompetisi Liga 1 musim ini akan jauh lebih brutal dan kompetitif. Tavares menolak menjual ilusi. Ia menekankan bahwa trofi juara tidak bisa dibeli dengan modal nama besar atau rekam jejak transfer yang mewah. Taktik jenius sekalipun akan menjadi sampah tanpa adanya kerja keras yang gila-gilaan, cucuran keringat di setiap sesi latihan, dan mentalitas petarung yang tidak kenal lelah di atas lapangan. Tavares menuntut komitmen 200% dari para pemain untuk tampil habis-habisan dalam setiap detiknya. Tanpa kerja keras ekstrim itu, target juara hanyalah mimpi di siang bolong. Pernyataan jujur tanpa pemanis dari Bernardo Tavares ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola. Di satu sisi, ada yang menilai ini adalah strategi psikologis yang cerdas untuk menurunkan tekanan dari pundak para pemain. Namun di sisi lain, apakah ketegasan Tavares ini justru bisa menjadi bumerang yang menurunkan rasa percaya diri skuad? Untuk para bonek dan pengamat sepak bola tanah air, apakah kalian sepakat dengan sikap realis Tavares yang menolak jual janji manis ini? Atau menurut kalian Persebaya sebenarnya sudah punya modal yang cukup untuk langsung tancap gas? Juara tidak dibentuk dari kata-kata manis di atas kertas, melainkan dari pembuktian berdarah-darah di atas rumput hijau. Kita tunggu, apakah tamparan realitas dari Tavares ini mampu membakar semangat Green Force untuk membungkam keraguan. Panggung pembuktian atau kuburan ekspektasi. Ujian nyata Persebaya Surabaya di laga perdana Piala Presiden 2026. Masa bulan madu pramusim dan latihan tertutup kini telah usai. Saatnya kita melihat realitas yang sesungguhnya. Turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air, Piala Presiden 2026, akhirnya akan resmi bergulir. Dan menariknya, semua sorotan tajam kini tertuju pada satu raksasa Jawa Timur yang paling berisik di bursa transfer, Persebaya Surabaya. Apakah skuad mewah impian para bonek ini benar-benar siap tempur untuk meraih kejayaan? Atau justru akan langsung layu di bawah tekanan ujian nyata perdana mereka? Laga perdana di Piala Presiden 2026 ini sama sekali bukan laga pemanasan biasa bagi bajul ijo. Ini adalah ujian kelayakan tingkat tinggi. Dengan perombakan taktik besar-besaran dan deretan legiun asing anyar yang berlabel bintang, ekspektasi publik Surabaya kini berada di titik tertinggi. Namun, turnamen pramusim ini terkenal sangat kejam bagi tim yang belum matang. Musuh perdana mereka dipastikan tidak akan membiarkan Persebaya membangun chemistry dengan mudah. Ujian nyata ini akan langsung menguliti kualitas asli tim. Seberapa kokoh transisi bertahan mereka, seberapa klinis penyelesaian akhir para penyerang baru, dan yang paling krusial, bagaimana mentalitas para pemain anyar saat pertama kali merasakan tekanan magis dari ribuan supporter di stadion. Apakah formula taktik baru langsung bekerja instan? Atau laga ini justru akan menelanjangi celah-celah fatal yang wajib segera ditambal? Sejarah mencatat, tim yang terlalu dikdaya di pramusim kadang justru kehabisan bensin saat liga sesungguhnya dimulai. Namun bagi tim sebesar Persebaya, kalah di laga pembuka pramusim pun bisa memicu kritik yang luar biasa keras. Nah, untuk kalian para bonek dan pecinta sepak bola nasional, melihat persiapan matang dan komposisi skuad saat ini, apakah Persebaya akan langsung melenggang mulus melindas lawan pertamanya? Atau justru laga perdana Piala Presiden 2026 ini akan menjadi kejutan pahit yang menampar realitas kita? Sebab pada akhirnya, keindahan taktik di atas kertas tidak akan pernah ada gunanya tanpa pembuktian nyata di atas lapangan hijau. Kita saksikan bersama, apakah sang bajul ijo mampu melewati ujian pertama ini dengan kepala tegak?
Ini pernyataan Francisco Rivera soal mengemban kapten dan target besar Persebaya Surabaya musim ini. Persebaya Surabaya memikul target menjadi juara pada Super League 2026-2027 dan Kapten tim Francisco Rivera menegaskan seluruh pemain siap memikul tanggung jawab besar tersebut. Gelandang asal Meksiko itu optimistis kekuatan Green Force meningkat setelah kedatangan 11 pemain baru yang dinilai mampu membawa tim bersaing di papan atas musim ini. Harapan tinggi langsung menyelimuti Persebaya Surabaya sejak aktivitas transfer musim ini berlangsung. Manajemen bergerak agresif membangun skuad yang lebih kompetitif untuk mengejar prestasi tertinggi setelah melakukan perombakan besar di berbagai lini. Rivera menjadi salah satu sosok yang paling memahami besarnya ekspektasi tersebut. Sebagai kapten, pemain yang masuk Best 11 Super League musim lalu itu bukan hanya dituntut tampil konsisten, tetapi juga mampu menjaga semangat seluruh pemain sepanjang kompetisi. Francisco Rivera menilai, langkah manajemen mendatangkan banyak pemain baru menunjukkan keseriusan Persebaya Surabaya dalam membangun tim yang lebih kuat. Menurutnya, perekrutan tersebut bukan sekedar menambah jumlah pemain, tetapi meningkatkan kualitas persaingan di dalam skuad. Manajemen dan direktur klub telah bekerja keras mendatangkan pemain-pemain berkualitas, baik yang memiliki pengalaman di Indonesia maupun di Eropa. Taktik rahasia Persebaya bocor, eksperimen baru dan pelayan mewah Sananta, Alex Martins dan Yan Mabela. Satu teka-teki besar melanda skuad Green Force musim ini. Apakah Persebaya akan nekat memakai formasi modern dengan high pressing ketat sepanjang laga? Atau justru memilih kembali ke skema kesukaan, serangan balik cepat yang mematikan? Jawabannya ada di tangan sang pelanyan di lini tengah Persebaya Surabaya, Francisco Rivera. Dengan adanya Francisco Rivera, jelas menjadi dinamo baru di lini serang Persebaya. Tugasnya tidak main-main, menjadi pelayan mewah yang wajib memanjakan duet Ramadan Sananta dan Yan Mabela, atau Alex Martins di lini depan demi mencetak gol demi gol. Namun, tantangan terbesarnya bukan cuma soal mengirim asis manja. Publik Surabaya kini bertanya-tanya, bagaimana caranya Rivera bisa memanjakan lini depan tanpa membuat lini tengah Persebaya bocor dan mudar ditembus lawan? Jika tim pelatih salah meracik strategi penyeimbang, area krusial ini bisa menjadi lubang menganga yang siap dieksploitasi musuh. Satu hal yang pasti, eksperimen taktik Persebaya musim ini bakal membuat permainan Green Force jauh lebih hidup, menghibur, dan sulit ditebak oleh lawan. Apakah racikan ini akan membawa trofi juara ke Surabaya, atau justru menjadi blunder taktik yang mahal harganya? Kita lihat pembuktiannya di lapangan. Nah, melihat komposisi skuad Persebaya yang ada sekarang, menurut kalian taktik mana yang paling ampuh? Apakah gaya high pressing total, atau justru counter attack cepat yang lebih aman? Coba tulis prediksi taktik dan opini kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Ambisi juara Persebaya 2026-2027. Apakah target ini sengaja mematikan pemain muda Persebaya Surabaya? Di balik megahnya target juara Persebaya Surabaya musim 2026-2027, sebuah bom waktu diam-diam mengintai. Kompetisi internal Persebaya yang selama puluhan tahun menjadi pabrik pencetak talenta emas Indonesia, kini berada di persimpangan jalan kritis. Apakah ambisi instan demi meraih trofi musim ini sengaja mengorbankan masa depan regenerasi pemain muda di Surabaya? Manajemen Persebaya memang tidak main-main untuk musim ini. Skuad bertabur bintang didatangkan demi memenuhi dahaga juara. Namun, investasi besar ini membawa konsekuensi logis. Ruang bagi arek-arek Surabaya asli hasil didikan kompetisi internal kian menyempit. Di bawah asuhan nahkoda Bernardo Tavares yang terkenal dengan intensitas tinggi, standar fisik dan taktik menjadi sangat kejam bagi pemain muda. Publik pun mulai berspekulasi. Dari sekian banyak talenta muda yang ada, siapa yang benar-benar mampu survive dan menembus ketatnya pilihan utama Tavares? Apakah mereka hanya akan menjadi penghias bangku cadangan demi regulasi? Ini yang menarik untuk kita perdebatkan. Apakah langkah Persebaya ini wajar demi tuntutan prestasi? Atau justru sebuah langkah mundur yang merusak identitas asli Green Force yang gemar mengorbitkan pemain muda? Sebagai bonek yang peduli dengan masa depan klub, kami ingin mendengar suara kalian. Tulis di kolom komentar. Apakah kalian rela mengorbankan menit bermain pemain lokal asli Surabaya demi sebuah trofi juara musim ini? Dan siapa pemain muda yang menurut kalian paling layak diberi kesempatan oleh Tavares? Mari kita diskusikan di bawah. Francisco Rivera siap bantu adaptasi pemain baru. Penggawa muda Persebaya Surabaya punya potensi besar.
Skuad Persebaya Surabaya untuk musim kompetisi 2026-2027 tampil dengan wajah baru, sebab Green Force baru saja mendatangkan 13 pemain anyar. Sebagai salah satu pemain senior, Francisco Rivera menyambut positif kedatangan para pemain baru tersebut. Menurutnya, mereka memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kekuatan tim. Apalagi beberapa di antaranya sudah memiliki pengalaman meraih gelar juara. Ada pemain yang sudah meraih gelar juara di Indonesia maupun kompetisi lain. Saya berharap pengalaman itu bisa dibawa ke dalam tim untuk membantu Persebaya menjadi lebih kuat, kata Rivera. Yuran Fernandes dan Reza Arya pernah membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023. Sementara itu, Yann Mabella pernah turut mengantarkan AS Nancy Lorraine menjadi juara Liga 2 Prancis musim 2015-2016. Meski demikian, Rivera menyadari para pemain baru tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sekarang tugas kami adalah membantu mereka beradaptasi dengan sistem permainan, filosofi pelatih, dan kultur Persebaya. Tujuannya agar mereka bisa segera menunjukkan kemampuan terbaik, ujar pemain berusia 31 tahun tersebut. Rivera juga siap membimbing para pemain muda yang baru bergabung, seperti Ricky Pratama, Diki Kurniawan, dan Ramadan Sananta. Menurutnya, para pemain muda tersebut memiliki kemampuan dan potensi yang besar. Sekarang kami juga memiliki banyak pemain muda yang punya teknik dan potensi besar. Kombinasi ini sangat penting untuk membangun tim yang kompetitif sepanjang musim, jelasnya.